Melin. Selamat sore. Nah, bangunan di pesantren Sidoarjo ambruk, tewaskan 3 santri. Bisa dilihat nggak kira-kira apakah penyebab? Bisa karena kurangnya permisi kepada leluhur setempat atau takdir guru pesantren, karena kabarnya bangunan itu tidak mempunyai izin IMB. Ya, tapi aku lihat di sini bencana ini adalah murni bencana alam karena adanya pergeseran sesar bumi, sehingga di sini banyak sekali seperti yang aku lihat di tahun-tahun sebelumnya akan banyak pergeseran tanah yang ada di Jawa maupun seluruh Indonesia yang akan menandakan akan adanya bencana yang sangat dahsyat. Jadi kejadian yang terjadi di Sidoarjo ini adalah tidak ada kaitannya dengan gaib ataupun dengan hal lain yang menandakan adanya unsur-unsur IMB ataupun tentang izin. Ini adalah murni bencana alam. Melin. Selamat sore. Nah, bangunan di pesantren Sidoarjo ambruk, tewaskan 3 santri. Bisa dilihat nggak kira-kira apakah penyebab? Bisa karena kurangnya permisi kepada leluhur setempat atau takdir guru pesantren, karena kabarnya bangunan itu tidak mempunyai izin IMB. Sebelumnya saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, atas duka cita yang mendalam yang terjadi di salah satu pesantren di Sidoarjo. Sebenarnya kejadian ini tidak ada kaitannya dengan tidak adanya izin IMB ataupun dengan hal gaib, tapi memang ini adalah adanya pertanda bahwa memang kita tidak bisa mengubah takdir maut mati rezeki ya. Adapun beberapa santri yang meninggal dan menjadi korban luka-luka itu adalah wujud jihadnya mereka ya. Dan kalau aku bilang di sini ini adalah sebuah ujian, tapi di balik ujian itu juga ada pesan alam yang tersirat, yaitu bencana akan terjadi kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Tapi alangkah baiknya jika mana ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah salah satu meninggal dengan cara berjihad. Karena apa? Meninggalnya menuju musola dan ingin melaksanakan sholat. Insya Allah sebagian dari mereka akan masuk surga, insya Allah. Tapi semua juga kehendak Allah ya. Tapi aku lihat di sini bencana ini adalah murni bencana alam karena adanya pergeseran sesar bumi, sehingga di sini banyak sekali seperti yang aku lihat di tahun-tahun sebelumnya akan banyak pergeseran tanah yang ada di Jawa maupun seluruh Indonesia yang akan menandakan akan adanya bencana yang sangat dahsyat. Jadi kejadian yang terjadi di Sidoarjo ini adalah tidak ada kaitannya dengan gaib ataupun dengan hal lain yang menandakan adanya unsur-unsur IMB ataupun tentang izin. Ini adalah murni bencana alam. Nah, kira-kira bisa nggak dirasakan arwahnya seperti apa? Apakah ada cerita kesakitan atau ada urusan-urusan mereka di dunia yang belum selesai? Yang jelas di sini seseorang yang meninggal ketika dalam keadaan sujud atau sholat ya, insya Allah orang ini akan mendapatkan tempat yang khusus. Kalau dibilang juga tidak ada manusia yang ingin berencana meninggal dalam ketidaksiapan. Aku melihat di sini beberapa orang juga ada yang tersenyum, ada yang juga menangis karena memiliki beban yang belum tersampaikan kepada keluarganya. Namun sebagian orang yang tersenyum adalah orang-orang yang memang di sini orang itu orang baik dan memiliki ketulusan hati. Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan orang-orang yang menangis di sini adalah karena mereka belum siap.
Dan aku melihat di sini juga banyak sekali jerit-jeritan dari para korban jiwa, yang dimana mereka juga ada banyak beban, terutama bebannya adalah belum mengucapkan salam perpisahan kepada orang tua. Tapi di balik tangisan mereka ada senyuman yang menandakan bahwa keadaan meninggal dengan cara sholat akan menandakan itu adalah husnul khotimah. Nah, kira-kira setelah ambruknya bangunan itu, apakah meninggalkan aura mistis dan luka di wilayah pesantren tersebut? Mengingat pasti teman-teman santrinya juga merasa kehilangan seperti apa hawa mistis yang bisa dirasakan warga pesantren. Seseorang yang meninggal mendadak tanpa persiapan, tanpa tahu hari itu dia akan menjadi korban dan meninggal di tempat, otomatis arwahnya masih kaget ya. Dan juga di sini banyak juga arwah-arwah yang merasa dirinya dia masih aku melihat di sini seperti masih tidak terjadi apa-apa. Ada juga sebagian dan kebanyakan besar mereka juga menangis karena mereka hidup di alam yang lain, terutama ada kerinduan terhadap ayah dan ibu serta keluarga yang mereka tinggalkan. Artinya adalah sebagian besar dari mereka ada yang memiliki masalah dan juga ada yang sayang terhadap orang tuanya. Kesedihan tidak bisa dipungkiri. Suasana juga di sekitaran daerah kejadian juga sangat mencekam. Tentunya ini juga menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Namun di balik semua bencana ini ada pesan yang tersirat, yaitu bahwasanya dimanapun kita berada, kapanpun ketika azal menjemput, kita tidak bisa untuk mengelak lagi. Maka pesan moralnya adalah kepada masyarakat Indonesia khususnya, persiapkan diri kalian. Ya, apalagi ini adalah sebuah pesantren dan ini masjid yang ambruk. Artinya adalah ini sebuah peringatan, artinya peringatan baik. Ya, daripada kita bunuh diri, alangkah lebih baiknya ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau berjihad di jalan Allah. Ini juga bisa dijadikan contoh yang baik, ya, dan juga ini bisa dijadikan suatu motivasi untuk kita lebih semangat lagi menjalani hidup. Jangan hanya karena hal sepele dan kecil kemudian kita mencoba untuk bunuh diri. Yang sudah meninggal saja mereka merindukan untuk hidup kembali, merindukan untuk kebersamaan bersama keluarga. Ya, maka di sini banyak hal yang memang ada suka, ada duka, ada pesan moral yang sangat berharga dari kejadian ini, di mana keimanan seseorang jika Allah berkehendak maka Allah akan ambil kapan saja. Lalu kapan kalian siap ketika hal itu terjadi pada kalian? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.